Halo, aku Tasya DA7 mau mengucapkan terima kasih buat Kak Raffi Ahmad dan Bunda Nagita Slavina karena sudah menotis Tasya dan sudah mendukung Tasya. Sehat-sehat selalu Kak Raffi, Bunda Nagita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dangdut Academy 7 kembali menjadi perbincangan hangat publik. Namun kali ini bukan semata karena kualitas panggung, vokal memukau, atau persaingan sengit antar finalis. Perhatian publik justru tersedot pada sebuah isu yang dengan cepat menyebar di media sosial, memancing perdebatan, spekulasi, bahkan tudingan. Isu tersebut adalah munculnya nama Raffi Ahmad yang disebut-sebut sebagai dalang di balik kemenangan virtual gift Tasya DA7. Sebuah isu yang terdengar sensasional, menggemparkan, namun hingga kini belum memiliki satupun bukti konkret. Dan di tengah kegaduhan itulah, publik menunggu satu sosok penting untuk bersuara, Lesti Kejora. Semua bermula setelah malam penentuan juara DA7 usai digelar. Tasya resmi dinobatkan sebagai pemenang setelah unggul dalam perolehan virtual gift dibandingkan lawannya, Valen. Secara aturan, secara sistem, dan secara hasil resmi, kemenangan itu sah. Namun, seperti yang kerap terjadi di era media sosial, hasil resmi seringkali kalah cepat dari opini publik. Tak butuh waktu lama, kolom komentar mulai dipenuhi berbagai dugaan. Netizen memperhatikan satu detail yang dianggap janggal. Raffi Ahmad diketahui mengikuti akun Instagram Tasya, dan Tasya menjadi satu-satunya peserta DA7 yang di-follow oleh Raffi. Detail kecil ini kemudian berkembang menjadi narasi besar. Dari sekedar rasa penasaran, berubah menjadi asumsi, lalu melebar menjadi tudingan. Sebagian netizen mulai mengaitkan popularitas Raffi Ahmad dengan derasnya aliran virtual gift yang diterima Tasya. Padahal, tidak ada satupun pernyataan resmi dari Raffi Ahmad, tidak ada konfirmasi dari pihak penyelenggara, dan tidak ada bukti bahwa follow Instagram memiliki kaitan langsung dengan sistem voting atau virtual gift. Namun isu terlanjur bergulir, dan nama Raffi Ahmad pun terseret ke dalam pusaran kontroversi. Di tengah situasi inilah, sorotan publik ikut mengarah pada Lesti Kejora. Sebagai juri DA7, sekaligus alumni Dangdut Academy yang sangat dihormati, nama Lesti dianggap punya bobot moral dan kredibilitas. Sebagian warganet bertanya-tanya, apakah Lesti mengetahui sesuatu? Apakah ada keterkaitan antara juri, figur publik besar, dan hasil akhir kompetisi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bermunculan, meski faktanya pada tahap konser kemenangan, penentuan juara tidak lagi berada di tangan juri, melainkan murni berdasarkan akumulasi virtual gift dari penonton. Lesti Kejora sendiri dikenal sebagai sosok yang tenang, bijaksana, dan jarang terpancing isu. Namun justru karena sikap itulah, publik menaruh harapan besar. Banyak yang ingin mendengar klarifikasi, bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi untuk meluruskan persepsi yang mulai melenceng. Lesti tidak hanya dipandang sebagai juri, tetapi juga sebagai simbol kejujuran kompetisi Dangdut Academy. Seseorang yang tumbuh dari ajang ini dan memahami betul bagaimana sistem bekerja. Yang perlu digarisbawahi sejak awal adalah satu hal penting. Isu tentang Raffi Ahmad sebagai dalang kemenangan virtual gift Tasya hingga saat ini hanyalah spekulasi publik, tidak lebih dari asumsi yang berkembang liar di media sosial. Namun dalam dunia digital, spekulasi yang terus diulang bisa dengan mudah berubah menjadi seolah-olah fakta. Disinilah peran klarifikasi menjadi sangat penting, bukan untuk membela satu pihak, melainkan untuk mengembalikan diskusi pada jalur yang benar. Untuk memahami mengapa isu ini bisa berkembang begitu besar, kita perlu mundur sejenak dan melihat bagaimana sistem penentuan juara di Dangdut Academy 7 bekerja, khususnya pada fase akhir kompetisi. Pada malam konser kemenangan, penilaian juri sudah tidak lagi menjadi faktor utama. Peran juri, termasuk Lesti Kejora, pada tahap ini lebih sebagai pengamat dan pemberi apresiasi atas perjuangan para finalis. Penentuan juara sepenuhnya ditentukan oleh akumulasi virtual gift dari penonton. Inilah poin penting yang seringkali luput dipahami oleh publik. Virtual gift sendiri merupakan bentuk dukungan digital dari penonton yang dilakukan melalui platform resmi yang telah ditetapkan. Setiap gift memiliki nilai poin tertentu, dan poin-poin inilah yang kemudian diakumulasikan secara transparan oleh sistem.
Dalam konteks DA7, Tasya unggul secara angka dari Valen, dan keunggulan itulah yang membuatnya dinobatkan sebagai juara. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan dari pihak juri, dan tidak ada ruang intervensi personal dalam sistem ini. Semua berjalan otomatis sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan sejak awal kompetisi. Namun justru disinilah akar persoalan muncul. Dominasi poin virtual gift Tasya menimbulkan tanda tanya bagi sebagian penonton yang merasa hasilnya terlalu jauh atau terlalu cepat berubah. Dari rasa heran itu, publik mulai mencari alasan lain di luar performa dan dukungan fans. Di era media sosial, pencarian alasan ini seringkali berhenti pada satu hal yang paling mudah terlihat, siapa yang memiliki koneksi dengan figur publik besar. Dan nama Raffi Ahmad pun muncul ke permukaan. Fakta yang tidak bisa dibantah adalah Raffi Ahmad memang mengikuti akun Instagram Tasya. Fakta ini nyata, bisa dicek dan terbuka untuk siapa saja. Namun yang kemudian menjadi masalah adalah penafsiran berlebihan. Follow Instagram yang sejatinya bersifat personal mulai dikaitkan dengan seolah-olah ada dukungan terselubung, bahkan dituding sebagai penggerak utama derasnya virtual gift. Padahal, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Raffi Ahmad mengajak, mengarahkan, atau menginstruksikan publik untuk mengirim gift kepada Tasya. Spekulasi ini makin liar karena satu hal lain. Tasya adalah satu-satunya peserta DA7 yang di-follow oleh Raffi Ahmad. Detail ini menjadi bahan bakar empuk bagi narasi konspirasi. Padahal, mengikuti seseorang di media sosial tidak memiliki konsekuensi struktural apapun dalam sistem kompetisi. Ia tidak mengubah aturan, tidak mempengaruhi server, dan tidak mengalihkan poin. Namun bagi sebagian netizen, simbol seringkali lebih kuat daripada fakta. Di titik inilah posisi Lesti Kejora menjadi sangat krusial. Banyak pihak secara tidak langsung menyeret nama Lesti, seolah-olah juri mengetahui atau bahkan terlibat dalam skenario tertentu. Padahal, Lesti sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam penghitungan virtual gift. Sebagai juri, tugas Lesti adalah memberikan penilaian pada performa panggung, vokal, penghayatan, dan teknik bernyanyi, bukan mengatur sistem voting digital. Lesti pun berulang kali dikenal sebagai juri yang menekankan profesionalisme dan keadilan tanpa memihak siapapun. Sebagai alumni Dangdut Academy, Lesti sangat memahami betul bagaimana perjuangan peserta dari bawah hingga puncak. Ia tahu bahwa kemenangan di DA bukanlah hadiah instan, melainkan hasil dari konsistensi, basis penggemar, dan kerja keras. Oleh karena itu, ketika isu ini berkembang, Lesti memilih untuk bersikap tenang dan tidak reaktif. Sikap ini bukan tanpa alasan. Bagi Lesti, klarifikasi harus berbasis fakta, bukan emosi. Perlu dipahami pula bahwa virtual gift sepenuhnya bergantung pada kekuatan fans. Fans yang solid, aktif, dan terorganisir bisa menghasilkan angka yang besar tanpa campur tangan figur publik manapun. Dalam banyak kompetisi digital, fenomena ini sudah sering terjadi. Namun karena nama Raffi Ahmad sangat besar di dunia hiburan, keterkaitan sekecil apapun langsung dibesar-besarkan. Akibatnya, fokus publik bergeser dari prestasi Tasya ke tudingan yang belum tentu benar. Di tengah ramainya spekulasi dan beragam narasi yang berseliweran di media sosial, Lesti Kejora akhirnya mengambil sikap yang jelas dan tegas. Bukan dengan nada emosi, bukan pula dengan pernyataan yang menyudutkan pihak tertentu, melainkan dengan cara yang selama ini menjadi ciri khasnya. Tenang, lugas, dan berbasis fakta. Bagi Lesti, klarifikasi bukan soal membela siapa yang benar atau salah, melainkan soal menjaga marwah Dangdut Academy sebagai ajang yang ia besarkan sejak awal kariernya. Lesti menegaskan satu poin utama yang tidak bisa dibantah. Pada fase konser kemenangan, juri tidak memiliki kewenangan apapun dalam menentukan juara. Semua keputusan sudah sepenuhnya berada di tangan penonton melalui sistem virtual gift. Artinya, tidak ada ruang bagi juri, termasuk dirinya, untuk memengaruhi hasil akhir. Penegasan ini penting karena sekaligus memutus asumsi bahwa ada keterlibatan orang dalam atau permainan di balik layar. Lebih jauh, Lesti juga menyoroti bagaimana publik seringkali menarik kesimpulan terlalu jauh hanya dari potongan informasi di media sosial. Menurutnya, follow Instagram bukanlah bukti intervensi. Itu adalah aktivitas personal yang tidak memiliki hubungan struktural dengan sistem kompetisi. Lesti mengajak publik untuk lebih bijak memilah informasi, terlebih ketika menyangkut reputasi banyak pihak.
Ia menyadari betul bahwa satu isu yang terus digulirkan bisa berdampak panjang, tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi kredibilitas acara. Sebagai alumni Dangdut Academy, Lesti memahami perasaan para finalis, baik yang menang maupun yang belum berhasil meraih gelar juara. Ia menekankan bahwa Tasya dan Valen sama-sama berjuang keras, sama-sama memberikan yang terbaik di atas panggung, dan sama-sama layak mendapatkan apresiasi. Kemenangan Tasya bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan akumulasi dukungan penonton yang nyata. Di sisi lain, Valen tetap menunjukkan kualitas dan potensi besar sebagai penyanyi dangdut masa depan. Dalam klarifikasinya, Lerti juga secara tidak langsung mengingatkan bahwa figur publik sebesar Raffi Ahmad pun tidak bisa serta-merta dituding tanpa bukti. Menyebut seseorang sebagai dalang membutuhkan dasar yang kuat, bukan sekadar asumsi. Lesti tidak membela siapapun secara personal, tetapi ia menolak narasi yang dibangun tanpa fakta. Sikap ini menunjukkan kedewasaan Lesti sebagai juri, sekaligus tokoh publik yang paham betul dampak dari opini liar. Menariknya, Lesti justru melihat isu ini sebagai refleksi dari besarnya perhatian publik terhadap Dangdut Academy. Antusiasme yang tinggi, meski kadang berlebihan, menunjukkan bahwa DA masih menjadi tontonan yang sangat diperhatikan. Namun antusiasme itu, menurut Lesti, harus diimbangi dengan tanggung jawab. Mendukung idola boleh, mengkritik boleh, tetapi menyebarkan tuduhan tanpa dasar justru merugikan semua pihak. Sikap Lesti yang tidak defensif dan tidak menyerang siapapun justru mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Sebagian netizen mulai menyadari bahwa kegaduhan yang terjadi lebih banyak dipicu oleh asumsi, bukan fakta. Perlahan, fokus mulai bergeser dari isu konspirasi ke penghargaan terhadap perjuangan para peserta. Meski begitu, masih ada sebagian pihak yang tetap bersikeras dengan kecurigaan mereka. Di titik inilah Lesti menutup klarifikasinya dengan pesan yang sangat kuat. Hasil kompetisi adalah hasil kerja keras peserta dan dukungan penonton, bukan hasil campur tangan figur tertentu. Pesan ini bukan hanya untuk meredam isu saat ini, tetapi juga sebagai pengingat untuk kompetisi selanjutnya. Lesti ingin agar Dangdut Academy tetap. Pada akhirnya, kontroversi soal Raffi Ahmad yang disebut sebagai dalang kemenangan virtual gift Tasya DA7 kembali pada satu kesimpulan utama. Hingga kini, semua itu hanyalah spekulasi publik. Tidak ada bukti, tidak ada pernyataan resmi, dan tidak ada fakta yang menunjukkan adanya intervensi dari pihak manapun. Kemenangan Tasya tetap sah karena ditentukan oleh sistem virtual gift sesuai aturan yang berlaku. Lesti Kejora dengan tegas menempatkan dirinya sebagai juri yang netral dan profesional. Ia tidak terlibat, tidak memiliki kewenangan, dan tidak berkaitan dengan mekanisme penentuan juara di tahap akhir. Klarifikasi Lesti menjadi pengingat penting agar publik tidak mudah terprovokasi oleh asumsi yang berkembang di media sosial. Isu ini juga menjadi pelajaran bahwa popularitas figur publik seringkali diseret ke dalam narasi yang belum tentu benar. Mengikuti akun media sosial bukanlah bukti campur tangan, dan kemenangan dalam kompetisi tidak bisa diukur dari rumor semata. Kini, yang paling penting adalah memberi apresiasi pada perjuangan semua peserta. Tasya layak dihargai sebagai juara. Valen layak diapresiasi atas perjuangannya. Dan Dangdut Academy tetap menjadi panggung lahirnya bintang dangdut masa depan.